Jadi bahasa roh tidak diajarkan. Itu karunia, artinya pemberian Tuhan kepada seseorang. Bisa dia berbahasa lain, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda, tapi intinya itu sedang memuliakan Allah, memuliakan Yesus, mengaku bahwa Yesus juru selamatnya. Tapi ingat, kalau menyelusup roh yang lain, dia bisa mengutuk Yesus. Itu sebabnya seorang gembala harus mengawasi supaya jangan masuk roh yang lain, roh yang pura-pura, roh yang ikut-ikutan manusia, roh yang lain yang mana terima bahasa roh, lama-lama, tidak lama-lama, itu bukan bahasa roh, itu bahasa manusia yang diajarkan. Jadi gereja Tuhan tidak setuju dengan pengajaran seperti itu. Shalom. Yang dari mic-nya dikasih mic. Percaya sumbi kopi saya minta dihidupkan bukunya. Ya. Jangan lihat kesininya. Ini memang orang yang ganteng. Amin. Tapi yang paling utama isinya tidak lihat. Ya. Nah, pelajaran pertama dalam buku ini adalah kepemimpinan yang agrikabia. Jadi Bapak minta supaya semua yang telah menerima buku ini dibaca secara sepenuh, bisa dicek secara pribadi. Ya. Di gereja kita, gereja Tuhan di Indonesia kita ini sebuah profesi Rogo ada 29 pokok pengajaran. Bukan berarti kita peta-petakan Alkitab, tapi yang 29 ini merupakan hal yang harus diingat oleh setiap anggota gereja Tuhan dimanapun berada. Malam ini saya akan ambil pokok-pokoknya karena saya ada 3 hari. Halo, bisa dengar kami? Bisa. Mantap, suaranya mantap. Bisa dengar? Bisa. Jelas. Dengar. Bisa dengar? Bisa. Bisa Pak Biso. Bisa. Oke, terima kasih. Diawali dengan pelajaran pertama itu adalah pertobatan. Nah, kita akan lihat satu ayat ya dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah dan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi ada perpisahan manusia dengan Allah oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa. Karena itu dosa itu harus dibereskan. Harus dibereskan. Sekali lagi, dosa harus dibereskan.
Tidak ada alasan bagi kita untuk sembunyi di balik dosa. Tidak ada alasan untuk berpura-pura. Kekristenan tidak lagi boleh ada yang pura-pura. Dalam perikutan Tuhan harus serius. Karena itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, untuk menyelesaikan dosa harus ada pengakuan. Mengaku itu ada 3 macam. Ada mengaku karena terpaksa. Contohnya, seseorang mencuri di depan rumah kita, kita teriaki. Maka dia mengaku aku, dia angkat tangan. Tetapi itu tidak mendatangkan pertobatan. Kalau dia ditahan di dalam polisi, lalu ditanya lagi sama dia, dipaksa, didesak, mungkin itu. Lalu itu namanya mengaku karena dipaksa. Kalau yang pertama tadi mengaku karena terpaksa. Tapi ini mengaku karena dipaksa. Akhirnya timbul kebencian. Jadi bukan pertobatan. Tapi kalau kita lihat cerita kitab seorang anak yang hilang itu, di perantauan dia mengaku, lalu bertindak, melangkah untuk kembali ke rumah bapaknya. Itulah pertobatan berbakti. Kemudian kita dalam Roma 10, Roma 10 coba dibaca yang dijagakan. Dengar? Roma 10. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saya baca buat kita semuanya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah banyak kejadian umat Kristen masa kini membangun Paulus sangat terbeban dengan jemaat yang ada di Roma. Karena itu dia menasihatkan saudara-saudara, ya, dia nasihatkan supaya umat Tuhan itu, ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi orang yang tidak mengenal kebenaran Allah, walaupun dia seorang tokoh Kristen atau orang yang hebat, tidak akan menentukan keselamatan. Karena itulah kita harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan yang dapat dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita aktif sekolah Alkitab ini, supaya kebenaran itu kita tahu kebenaran bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran Allah. Kalau kebenaran manusia dia tonjolkan, itu masih kedagingan, itu manusia daging. Kita yang terdiri dari 3 dimensi, tubuh, dan tubuh ini akan kembali ke tanah. Jiwa akan memberi pertanggungjawaban
kepada Allah di akhirat. Tapi roh kita akan kembali kepada Allah. Jiwa kita memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan. Pada saat pikiran kita ngacau, maka kita akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya jiwa harus dimerdekakan oleh Kristus. Dengan kemerdekaan itulah setiap kita mampu membangun diri kita dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita. Jadi saudara, setelah bertobat, kita akan dibenarkan. Sekali lagi, jangan mengaku-ngaku benar, tapi harus dengan kebenaran Allah. Kita dibangun secara benar lewat sekolah kitab ini. Kita dibina, jiwa kita bisa paham kebenaran Allah dan masuk kebenaran itu dalam hati kita dan menguasai hati kita. Hati kita menjadi tanah liat, menjadi tempat firman Tuhan. Orang yang membangun kebenaran ini itu karena firman itu ditaruh dalam pikirannya. Dan pikirannya itu melahirkan perasaan dan perasaan melahirkan perbuatan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Hati-hati kita waspada tentang ini. Setelah kita dibenarkan, topik ketiga dalam buku kita adalah kejadian baru. Kita menjadi manusianya Allah, memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Itu ciri-ciri orang manusianya Allah. Amin. Jadi orang sekolah kita saat ini adalah pribadi-pribadi yang rindu akan firman Tuhan. Itu tandanya saudara sudah menjadi manusianya Allah. Amin. Hargailah panggilan kamu. Hargailah peluang yang Tuhan berikan melalui kejadian baru. Setelah itu kita dilahirkan baru, kelahiran baru. Ada banyak orang mengartikan kelahiran baru itu ketika baptisan. Kelahiran baru ketika kita diubah pola pikir, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bagaimana mengambil keputusan. Seorang yang sudah kelahiran baru, ya, dia akan punya pola pikir sesuai dengan polanya Yesus. Amin. Jadi kalau masih saudara berpola pikir seperti pikiran biasa-biasa, masih manusia biasa. Kita ini sudah menjadi manusia Allah. Anak-anak sekolah saudara-saudara yang sudah ikut di sekolah saat ini, itu artinya Anda sudah menjadi warga kerajaan Allah yang belajar tentang Allah, yang belajar tentang bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya, mengangkat saudara dari kehidupan yang tidak punya arti apa-apa, menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Setelah itu saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang disucikan, hidup dalam kesucian. Orang-orang suci tapi orang suci karena disucikan oleh kebenaran firman Tuhan, disucikan oleh dia tumbuh menjadi dewasa, dia tidak kerdil dalam iman, dia menjadi jemaat yang berbuah.
Sinyal ya. Orang yang hidupnya sudah mengalami kesucian, disucikan oleh firman Tuhan melalui pengajaran Somi ini, maka hidupnya menjadi hidup yang berbeda, hidup yang aktif, tidak pasif lagi sebagai anggota. Dia menjadi pribadi yang mampu untuk membuatkan sesuatu. Dia tidak hanya pendengar baik di gereja, tapi dia menjadi sesuatu yang membawa berita gembira, membawa kesaksian yang hidup. Dan hidupnya berkemenangan selalu. Bukan hanya karena ada uang, karena banyak orang yang membeli jualannya, dan hanya karena itu. Bukan hanya karena dapat bonus dari majikannya, tapi dia jadi Kristen yang selalu bersukacita. Itulah tandanya orang sudah hidup dalam kesucian, disucikan oleh firman. Firman yang diajarkan secara benar, ya, baru mencapai tingkat yang namanya hidup dalam kekudusan, menjaga diri, mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dalam Roma kita akan baca, saudaraku, ayat 12, pasal 12, ya, ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 2 saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Jadi orang Kristen datang ke gereja, hidupnya, tubuhnya hidup dalam kekudusan. Kita tidak tahu seseorang datang ke gereja, bisa saja dia datang berpura-pura, munafik, dan lain-lain. Orang tempat tidak tahu. Dia datang dengan dasi, pakaian yang necis, bagus, duduk dengan sopan. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya di dalam hatinya. Tapi orang yang sudah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan, tidak beda dari luar sampai ke dalam hati yang paling dalam. Hati kita akan kita baca sendiri sejauh mana kita bisa hidup dalam kekudusan ini. Bukan dikudus-kuduskan oleh pola kita, tapi polanya Yesus dikuduskan oleh firman, menjadi pribadi yang berbeda, berbeda di dalam bertindak, berbeda dalam keputusan. Setiap keputusan kita bijaksana kita, karena hidup kita hidup dalam keputusan. Karena tanpa keputusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Karena itu hidup dalam kekudusan, mempertahankan panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Yesus. Entah itu kegoncangan karena ekonomi, atau kegoncangan politik, atau kegoncangan larangan tidak boleh beribadah, atau suami juga bertindak kasar, tapi tetap jaga kekudusan. Jangan hanya dengan situasi itu. Itulah buktinya kita hidup dalam taat akan Tuhan. Itu membuktikan kedewasaan kita. Itu membuktikan kita bertindak menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Kalau hanya sekedar bergereja, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kehidupan seorang anak Tuhan, sayang sekali kehidupan kita. Tidakkah saudara tahu, ada orang yang paling beruntung dalam hidup ini? Coba bilang sama saudaramu yang sakit,
Anda tahu bahwa Anda orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita orang paling beruntung, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa keuntungan kita? Orang lain tidak miliki itu. Dunia tidak miliki itu. Apa itu? Pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Ini kasih karunia. Bukan karena jasa kita. Bukan karena kita baik. Ini semua kasih karunia Tuhan. Pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Amin. 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 Hargailah. Lagi-lagi. Kita masuk pelajaran yang ketujuh. Ya, ini baptisan. Gereja Tuhan tidak membenarkan seperti banyak pengkhotbah mengatakan baptisan itu sama. Baptisan waktu anak kecil itu dengan orang dewasa di Islam sama dengan percik. Kita tidak terima itu. Kita menolak itu. Kita sudah menguatkan batin kita dan iman kita. Baptisan kita baptisan pertobatan. Baptisan orang dewasa yang sudah mengaku dosa. Seperti dalam Matius pasal 3 ayat 6. Di sana dikatakan sambil mengaku dosa, mereka datang dan dibaptis oleh Yohanes. Itulah sebabnya khotbah tentang pertobatan tidak menjadi pusat. Pertobatan itu terus kita suarakan sampai Tuhan datang. Bertobat itu adalah cara hidup yang salah balik kepada jalan yang benar. Berbalik arah. Seorang pendeta pun harus bertobat juga. Kalau dia hanya tahu berkhotbah, tetapi tidak melakukan apa yang dia khotbahkan, dia harus bertobat. Masa kita ini, apa yang kita perkatakan, kita harus kerjakan. Itulah integritas. Apa yang dikhotbahkan di mimbar, seorang pendeta, itu juga yang harus dilakukan. Itulah pertobatan. Jadi tidak boleh hanya tahu khotbah, dia tidak mau mengerjakan. Saudara yang kami kasih dalam Yesus, hamba Tuhan setanah air, kami mengasihi saudara sekalian dalam kasih Kristus. Dalam gereja kita, yang didahulukan dengan pelajaran ini dulu tentang pertobatan, tentang dibenarkan, baru kejadian baru, kelahiran baru, kesucian, kekudusan, baru masuk dalam baptisan selam. Banyak orang ikut baptisan, begitu dia dengar hari ini dia masuk baptisan, karena ada acara baptisan. Ya, itu bisa saja terjadi, seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal 8, di mana seorang pembesar negro bertemu dengan seorang hamba Tuhan pemuda namanya Filipus. Singkat memang pertemuan mereka. Itu bisa jadi karena Roh Kudus yang mendorong dia untuk membaptis dikatakan berdarah dari, sehingga kejadian itu bisa terjadi. Tapi kita biasakan kepada pemuda gereja, kepada petobat baru, diajarkan dulu kebenaran firman Tuhan, perubahan sikap, perubahan hati, perubahan pola pikir, mengerti siapakah Yesus itu, memahami Yesus itu adalah pribadi yang datang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dalam kekudusannya, dia merendahkan diri, mau sama seperti kita. Dalam Filipi pasal 2, dia mau sama dengan manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah kemenangan yang
kita miliki. Sebab kita sudah diangkat dari lumpur dosa, ditebus dari dosa warisan, dosa-dosa nenek moyang kita. Kita dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baptisan selam bisa di sungai, bisa juga di kolam. Intinya dia bisa direndam atau air itu menutupi tubuhnya, bagaikan orang yang dikubur harus semua masuk tubuhnya. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, kamu sudah dikubur bersama dengan Kristus, dan ketika kita keluar dari dalam air itu, ya kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusianya Allah. Kemudian caranya, pendeta turun ke sungai, ke dalam sungai, orang yang dibaptis berdiri di depan, lalu pendeta mengarahkan yang dibaptis untuk berdoa dan memandang kepada salib Kristus dalam iman dan mengatakan, aku datang di bawah kaki salibmu. Karena di bawah kaki salib Tuhanlah kita dilunaskan. Lalu setelah itu pendeta membaptis, saya baptis kamu dengan tangannya seperti ini, coba buat tutup hidungnya. Lalu pendeta mengatakan, saya baptis si Uco Bultom ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu dibalikan dia belakang ya. Karena banyak yang salah ini. Ada yang bikin harus mengaku. Kita tidak terima teori yang memaksa semacam itu. Tidak juga seperti ada banyak orang yang ke depan itulah kita tidak harus dibalikan dia bagaikan orang mati. Begitulah cara kita. Ya. Kemudian di dalam baptisan, setelah dari baptis, dia keluar dan ingatkan dengan bahasa. Dia berkata, haleluya, haleluya. Jangan meminta ampun lagi dia. Karena sudah selesai, sudah dibayar. Ketika kita masukkan di dalam air, dia sudah lunas. Lunas semua dosa. Dosa pribadi, dosa turunan, sudah bebas. Jadi jangan lagi doa, Tuhan, ampuni saya. Jangan lagi. Doanya, terima kasih atas keselamatan Tuhan yang Tuhan beri kepada aku. Itu doanya, saudara. Ya. Jadi kita melihat salah satu murid yang di kelas membaca baptisan secara selengkap. Silakan baca. Salah satu murid, halaman 48. Murid yang di kelas. Halaman 48. Baptisan air secara selang. Sakramen baptisan dilakukan dengan mencelupkan seseorang ke dalam air sesuai dengan perintah dan petunjuk Tuhan Yesus. Sakramen ini merupakan jawaban hati nurani yang baik terhadap Tuhan, yang menggambarkan kematian, penguburan kehidupan lama. Apakah arti kata baptisan? Kata baptisan berasal dari kata Ibrani baptiso, yang artinya baptiskan atau celupkan, dicemplungkan, dibenamkan, atau dimasukkan ke dalam air seluruhnya. Markus 1 ayat 5, Yohanes 3 ayat 3, Kisah para 8 ayat 36 sampai 39. 2. Apakah sebabnya ada peraturan baptisan itu? 1. Yesus memerintahkan.
Markus 16 ayat 16, Matius 28 ayat 16 sampai 20. 2. Yesus menjadi contoh bagi pengikutnya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. 3. Rasul-rasul memerintahkan. Kisah para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Kisah para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. 4. Bukti bagi pengikut Yesus mengikuti firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 23. 5. Bukti orang beriman mau menundukkan diri. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. 3. Untuk siapakah peraturan ini? Dari ayat-ayat berikut ini menjelaskan bahwa baptisan adalah tanda seorang percaya kepada berita Injil dan mau diperdamaikan dengan Yahweh di dalam Yesus. 1. Siapa yang percaya dibaptis? Markus 16 ayat 16. 2. Penduduk Samaria percaya dan dibaptis. Kisah para Rasul 8 ayat 12 sampai 15. 3. Sida-sida itu percaya dan dibaptis. Kisah para Rasul 8 ayat 35 sampai 38. 4. Petrus menyuruh orang-orang kafir yang bertobat itu dibaptis. Kisah 10 ayat 47 sampai 48. 5. Murid-murid di Efesus percaya dan dibaptis. Kisah para Rasul 19 ayat 4 sampai 5. Baca juga Kisah para Rasul 9 ayat 17, Kisah para Rasul 16 ayat 30 sampai 34, dan Kisah para Rasul 18 ayat 8. Demikian Profesor. Baik, saya tidak begitu mendengar, tapi saya mau sampaikan tentang baptisan ini. Dan pedoman kita ada dalam Matius pasal 28 itu ayat 18 dan 19 dan 20. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya sudah tuliskan siapa nama Bapa. Situ ayat-ayatnya sudah ada. Nama Bapa itu adalah Tuhan. Kemudian siapakah nama anak? Juga sudah ada dalam ayat ini, adalah anak adalah Yesus. Dan siapakah nama Roh Kudus? Ya, itulah Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ini banyak perdebatan teologi. Tapi gereja Tuhan sudah mengambil satu ketetapan bahwa kita tidak setuju dengan kata-kata yang mengubah, yang hanya mengatakan cukup dengan nama Tuhan saja. Jadi sekarang ada banyak gereja bukan Tritunggal, tetapi mereka kan di tunggal. Jadi kita pengajaran Tritunggal itu sampai saat ini gereja Tuhan cukup itu junjung tinggi. Kita tidak boleh lari dari situ. Sudah disebut doktrin. Jadi doktrin Tritunggal 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Contohnya, nama saya Bapak Sarah. Kemudian nama saya juga Bapak Pendeta atau Bapak Bishop. Kemudian ketika saya mengajar, nama saya Bapak Guru. Berapa saya? Hanya satu. Tapi
juga saya bisa lebih dari 3. Tapi yang kita bicarakan di sini Tritunggal. Bapa yang disebut Bapa, Allah kita yang disebut Bapa. Ketika dia jadikan langit bumi dan segala isinya, gelarnya di sana adalah Bapa. Ya dengar semua? Bisa Bapak Ibu. Ketika dia datang ke dunia, menjelma menjadi manusia yang disebut dengan anak Allah, ya dia datang mengampuni dosa kita. Namanya di sana adalah Yesus. Ketika dia ingatkan kita, dia sadarkan kita akan kekurangan kita dalam ketindakan kita satu hari ini. Apa kekuranganmu? Roh Kudus berbicara. Jadi itu disebut dari sana Allah Roh Kudus. Ya. Jadi ketika dia jadikan langit bumi, namanya adalah Bapa. Ketika dia datang ke dunia, namanya adalah Yesus. Ketika dia ingatkan, insafkan kita akan kekurangan kita, namanya disebut Yesus. Kristus. Jadi nama Bapa adalah Tuhan, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Kristus. Jadi kalau kita baptis, saya baptis kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau saya baptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi perdebatan yang cukup banyak para teolog saat ini yang membuat ragu jemaat. Karena itu para gembala ajarkan ini secara benar. Peganglah buku ini dengan ayat-ayatnya. Jadi kita tidak berbicara tanpa ayat. Kita tidak sempat membaca semua ayat-ayat ini, tapi dibacalah di rumah masing-masing. Ya. Saya melihat ya anakku Ina Darmen, Ina Lisbeth, Arinias, dan saya percaya yang lain-lain juga, yang walaupun karena Pak, tapi kita satu di dalam Tuhan. Amin. 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 Kita tambah 1-2 lagi topik, yaitu baptisan Roh Kudus. Pengalaman saya ketika saya dibaptis selam oleh Dr. S.W. Paderi yang di gereja Tuhan yang ada di Sekra. Ya, ketika saya keluar dari dalam air, saya langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berbahasa lidah asing. Tidak diajarkan. Tapi ketika saya berdoa, ada kerinduan dan terus berdoa, maka saya dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa lidah asing. Itulah tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus. Jadi bahasa roh tidak diajarkan. Itu karunia, artinya pemberian Tuhan kepada seseorang. Bisa dia berbahasa lain, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda, tapi intinya itu sedang memuliakan Allah, memuliakan Yesus, mengaku bahwa Yesus juru selamatnya. Tapi ingat, kalau menyelusup roh yang lain, dia bisa mengutuk Yesus. Itu sebabnya seorang gembala harus mengawasi supaya jangan masuk roh yang lain, ya, roh yang pura-pura, roh yang ikut-ikutan manusia, roh yang
lain yang mana terima bahasa roh. Lama-lama, tidak lama-lama, itu bukan bahasa roh. Itu bahasa manusia yang diajarkan. Jadi gereja Tuhan tidak setuju dengan pengajaran seperti itu. Gereja Tuhan hanya mempercayai bahasa roh itu, pemberian roh itu sendiri. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ada bahasa Arab, ada bahasa Mesopotamia, dan lain sebagainya. Ada bahasa Asia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami kasihi, gereja Tuhan sangat penting kepenuhan Roh Kudus. Itu syarat mutlak menjadi pelayan gereja. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi penuh itu artinya dia berada di sumber air. Jadi kita ada di bawah sumber air itulah Roh Kudus dan kita dipenuhi. Maka mengalirlah, bisa menjadi kesaksian. Dalam Kisah Rasul pasal yang 2 ayat 8 dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Seseorang yang belum dapat dipenuhi Roh Kudus, sukar bagi dia untuk bersaksi. Sulit bagi dia, malu, tak berani. Tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, roh yang menyala-nyala, bukan karena ada duit. Ada banyak mobil kantor baru dia hebat-hebatan. Itulah gereja yang tidak lama lain, tidak bertahan. Tapi gereja yang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka gereja itu walaupun prosesnya begitu lama, rasanya susah sekali, dilihat orang, mungkin kita tidak diyakini. Tak usah lihat apa kata orang, saudara harus lihat apa kata Tuhan. Kita harus berubah dulu diri kita. Dari dalam diri kita dulu berubah, maka kita bisa berubah dunia sekitar kita. Amin. Amin. Jadi berubah dulu dari diri kita, dari dalam diri kita, tradisi kita, sifat kita yang suka menang sendiri, yang merasa diri benar. Tidak demikian anak Tuhan. Tidak demikian yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ada buah. Galatia pasal 5, buahnya kasih, sukacita, lanjut, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kebilang buah roh ini harus keluar. Jadi kalau tidak keluar buah, saudara masih belum dipenuhi Roh Kudus. Aku tidak boleh orang gereja Tuhan, tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Harus ada rasa malu lah. Jangan. Itu Tuhan malu kita. Mengaku-ngaku anggota gereja Tuhan, tapi tidak penuh Roh Kudus. Sekali lagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, buah-buahnya keluar. Ya, kita baca ya, buahnya jelas. Kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah dan penguasaan diri. lemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi kalau seorang anak Tuhan tidak mampu menguasai diri, tapi dibilang aku udah penuh Roh Kudus, itu dilakukan. Jadi jangan sampai saudara ragu dengan diri saudara. Itulah sebabnya banyak orang percaya tidak berani bersaksi, dan tidak berbuah roh itu dalam dirinya.
sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti berbuah. Ya, menghasilkan buah. Buah pertobatan, yaitu berbalik dari gaya hidup yang salah dengan kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman. Ya. Buah pertobatan juga membawa jiwa baru ke gereja. Itu tanda orang yang sudah berbuah dan bertobat. Buah dari pertobatan bertahan di dalam kesaksiannya, berintegritas, jujur, berwibawa, tidak menjual wibawanya dengan sepiring nasi, dan Kristen yang jual harga kesenangannya hanya karena satu bodi beras, itu tidak. Saudara harus mempertahankan kehidupan sebagai anak Tuhan. Anda harus mampu berbicara benar di atas benar. Yang salah tetap salah. Seorang dokter, ketika dia masuk di dalam ruangan perkuliahan, tiba-tiba dia usir mahasiswanya salah satu. Namanya Putri Simamora. Keluar. Saya tidak mau lihat kamu di kelas ini. Lalu dia menjawab, aku tidak mengerti apa yang dosen katakan. Dia katakan, saya tidak ulang kata-kata saya. Lalu dia keluar. Kemudian, Pak dosen ini bertanya, apa arti hukum? Arti hukum. Lalu mahasiswa menjawab, ada yang mengatakan supaya ada keteraturan sosial. Ada keteraturan sosial. Ada juga yang mengatakan supaya ada keteraturan di dalam bertindak. Juga mengatakan untuk menegakkan keadilan. Menurut saudara sekalian, hukum itu untuk apa? Ya, untuk menegakkan keadilan. Tapi kenapa kamu tidak bicara sejak tadi? Ketika saya hukum kawanmu, kenapa kamu tutup mulut? Kenapa tidak berbicara? Kenapa tidak ada argumenmu? Kenapa tidak kamu berbuat sesuatu membela kawanmu untuk keadilan? Dan itulah yang sering terjadi di dalam dunia gereja. Tidak bisa, tidak berani buka mulut. Pakai perasaan. Nanti dia harus tersinggung. Padahal, kalau saudara berani berbicara untuk mengatakan kebenaran, sekalipun konsekuensinya mungkin saudara dibenci. Tapi ingat, saudara sudah menjadi berkat bagi orang yang berlaku tidak benar, yang berlaku tidak adil. Itulah gaya hidup orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang dikasih, sekali lagi gereja kita tidak mengajarkan bahasa asing kepada seseorang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Kita hanya mengarahkan dia sungguh-sungguh membuka hati, mengaku dosa, dan sungguh-sungguh percaya janji Tuhan. Dan dia hanya mengatakan, janjimu ku nantikan Tuhan. Penuhilah, aku rindu janjimu. Aku haus kebenaran engkau nyatakan Tuhan. Aku haus firmanmu dinyatakan dalam diriku. Aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu saja doanya. Kapan?
bisa dijawab, itu haknya Tuhan. Tidak ada hak kita untuk itu. Memang dalam baptisan Roh Kudus yang terjadi dalam sejarah gereja ada yang terjadi karena penumpangan tangan. Waktu hamba Tuhan kompor tangan, dia pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi yang jelas kita tidak bisa berhak untuk mengajari bilang begini-begini. Dan bisa. Gereja Tuhan hanya yang fondasinya adalah firman Tuhan. Ketika Roh Kudus memberi karunia untuk berbahasa, bahasa roh, itu tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12, dia katakan harus kamu lebih lagi sungguh-sungguh supaya kamu diberikan karunia untuk bernubuat. Karena bernubuat itu membangun tubuh Kristus. Tapi bahasa roh hanya membangun diri sendiri. Karena dia berbicara kepada Allah dan orang lain tidak tahu. Tapi kalau nubuat itu membangun tubuh Kristus di bumi, berguna, bermanfaat untuk membangun, untuk mengingatkan dalam kekurangan orang lain. Jadi, saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kejarlah nubuatan, karunia-karunia lebih banyak dalam sejarah kita. Hendaklah kita rindu supaya masing-masing kita dipenuhi oleh Roh Kudus bersama dengan karunia Roh Kudus. Ya saudara, kalau ada pertanyaan boleh dibuat. Kami menunggu. Saya setelah sebentar ajukan pertanyaan-pertanyaan saudara. Silakan. Testing. Silakan Bapak Ibu boleh di chat atau mungkin angkat raise hand ya, angkat tangan. Boleh langsung kepada Bapak Bishop kita. Kalau sudah ada, Tulis saja, kalau ada pertanyaan ditulis saja. boleh ditulis di room chatting. Ada. Kalau gitu saya dulu Bapak Bishop. Saya dulu Bapak ya. Dari Jakarta onsite langsung, Pendeta Jonan Aksiombi mengajukan pertanyaan dengan perkuat iman kita. Bisa dengar Bapak Bishop suara saya? Apakah Bapak Bishop bisa mendengar suara saya secara jelas? Bapak Bishop bisa mendengar suara saya? Gimana? Shalom Bapak Bishop, bisa mendengar suara saya? Ya. Pakai begini ini. Iya. Oke. Bapak Bishop. Yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Karena banyak gangguan suara atau gangguan dari internet kita, silakan baca secara cermat buku ini berulang-ulang, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis dan besok kita bisa lanjut di kelas besok ya. Saya sampaikan terima kasih pada seluruh pengurus sekolah kita Maranatha. Cara yang dibuat pasti tidak sia-sia. Walaupun kami jarang tidak bisa diputus dan disebutkan pelayanan, tapi doa kami senantiasa sekolah kita ini akan menghasilkan buah.
semua Bapak Tuhan yang aktif mengikuti sekolah kita ini. Harap keluarga kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya doakan kami akan sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Pulau Nias Selatan menerima 9 gereja lokal dari gereja organisasi yang berkait. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Gereja Tuhan yang selama ini berseberangan yang ada di Hilis Metadan adalah gereja yang besar di Nias Selatan akan bergabung dengan kita. Dari sanalah kami laksanakan seminar selama 2 hari. Tanggal 15 akan ada KKR di sana dan semua gereja yang itu bergabung di Hilis Metadan. Mereka datang seminar. Bahkan juga ya beberapa jam ke depan kita terus berdoa supaya gereja ini bangkit di akhir zaman ini. Amin. Ada doa keliling, ada doa semalaman, ada doa puasa, itulah kekuatan kita. Kekuatan gereja ada di dalam doa. Ada doa puasa, ada doa AWM, ada doa guru-guru sekolah minggu, ada doa HTK, dan inilah kekuatan gereja kita. Tanpa doa, kita tidak bisa buat apa-apa. Doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah tulang punggung seorang Kristen. Jadi kekuatan seorang Kristen ada di doa. Karena itulah kita terus tingkatkan volume doa, baik doa pribadi, baik doa bersama-sama. Sampai di sini untuk malam ini, ya saya sapa saudara sekalian, damai di hati. Salam. Salam. Haleluya. Haleluya. Memberkati kami kembalikan kepada MC kita di Jakarta. Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus menolong kita semua. Sebelum boleh foto bersama Bapak bisa foto bersama kita. Buka kameranya semuanya. Ayo masuk di dalam foto bersama. Saya setia. Sudah mampu. Bisa dapat, bisa dapat. Buka on kamera. Ya 2 kali ya. Dihitung. Enggak berpotensi. Ini lepas ini. Sudah. Atau sama-sama. Foto bersama ya. Hitung Mak Luis. Bentar Pak, lagi di. Ayo buka kameranya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita langsung aja. Recording stopped. Bapak Bishop tutup dulu doa, nanti kami sekaligus ini kami lanjutkan di sini. Bapak Bishop tutup, kami nanti lanjutkan lagi di sini. Yang bertahan sampai akhir. Dialah yang dikatakan, hai Bapak setia, masuklah bersama di dalam Bapak. Amin. Amin. Bapak Bishop doakan dulu. Bapak Bishop, tolong tutup doa. Ya. Bapak Bishop doa ya. 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 Bapa kami di dalam surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur
hari-hari di mana Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Dalam persekutuan kami yang indah ini, kami sangat bersyukur Tuhan mengisi kami untuk sharing kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, supaya kami menyadari setiap doa yang disampaikan kepada Bapa pada waktunya Bapa akan memberikan jawaban bagi kami. Tuhan, saya berdoa untuk sekolah kita ini, berkati hamba Nurul, Bapak Pendeta Timotius Mani, Pendeta Yor, dan seluruh hamba Tuhan yang ada di Jakarta. Memberkati mereka, berkati kesatuan hati mereka, berkati proyek pekerjaan Tuhan ini ya Tuhan, yang walaupun kami lihat banyak gangguan, tapi kami terlalu percaya kuasa-Mu. Amin. Hingga semua sampai raya ini, sehingga semua berjalan dengan baik. Inilah hati kami, inilah doa kami. Hati berhenti, tetapi Roh Kudus senantiasa mengajarkan lebih dalam lagi, sehingga menjadi renungan kami dalam tatapan hidup kami, sebagai ketetapan komitmen kami dalam pengikutan kami kepada Bapa. Kami boleh mengakhiri perjalanan kami setia sampai akhir hidup kami, setia dalam melayani, setia di dalam tugas kami, dalam kerendahan hati. Jauhkan kami dari kecokangan dan kesombongan, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Perbarulah kami hari ke hari, baik kami mencapai tingkat kedewasaan ini. Amin. Dan sampai sama seperti Bapa. Tolong kami setiap hamba-Hamba-Mu. Amin. Berbagai buah-buah perbuatan, buah-buah Roh Kudus. Amin. Mengalir terus dalam hidup. Terima kasih. Mengalir hidup kami. Tuhan, setiap hamba-Mu yang bergabung dengan Tuhan menjadi kehidupan kami. Baik dari mana-mana Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Inilah hidup kami. Inilah hati kami Bapak. Kami persembahkan kepada kami sebagai persembahan yang hidup lagi kudus di hadapan. Doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara kuarahkan hati, terimalah berkat Tuhan. Udah dalam kehidupanmu yang penuh kemenangan bersama dengan Yesus, dengan berkat kasih sayang Allah Bapa, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang Maranatha. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ayo lanjut puji-pujian masih